untuk Pak Anies Baswedan, tolong ketegasannya, PSBB transisinya cabut aja. Ya kan? Karena ini sudah ada kerumunan, rame, udah nggak usah ada PSBB transisi. Baik sahabat semua, sebelum melanjutkan menonton video ini, silakan di subscribe channel saya ini dan diklik ikon loncengnya. Terima kasih. Bosku, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya, saya sekarang izin live dari Yogyakarta di sela-sela ngurus ketemu anak ya kan, relawan ya bos, sama ketemu ini ngurus relawan pengungsi, camp pengungsian. Nah, di sini kita akan berkata standar ganda bosku. Ini namanya standar ganda. Jadi ini saya ngomong langsung dari sebuah hotel namanya Westlake ya di Yogyakarta. Ya, ini saya ngomong langsung. Yang pertama nih, ini banyak penghuni hotel tahu, jadi kita langsung blak-blakan aja. Yang pertama adalah saya ini dikirim surat tugas dari bulan Maret 2020 sampai November sekarang. Itu untuk edukasi 3M. Mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak. Ya kan, saya udah keliling tuh 17 kota, diminta untuk mengedukasi, termasuk razia klub sama launch di Bandung itu bareng Satgas Jawa Barat. Lalu edukasi kerumunan di Tegal itu diminta oleh Pak Ganjar Pranowo. Di Solo edukasi kerumunan angkringan di Solo. Di Yogyakarta disuruh edukasi angkringan di Malioboro. Lalu kita juga buat protokol event, mencegah pameran live musik, ya kan. Lalu ini di Jakarta masih PSBB transisi, tetapi dilakukan beberapa hal kegiatan yang kerumunannya sangat banyak. Ya, sampai kepada ujung masalah bosku. Jadi pertanyaan dan pernyataan sekaligus, kalau memang standar ganda, ayo buka pilih salah satu, mau los-losan atau kita mau strik-strikan. Strik itu kita mau kaku-kakuan atau mau los-losan bos. Dulu saya buat Instagram TV sebulan lalu mengenai imunitas, bahwa orang yang imunnya kuat gak kena COVID. Saya dibully-bully sama seluruh SJW. Sekarang kemana SJW-nya? Sekarang kemana pihak pejabat yang menegur saya bahwa COVID itu jangan dibuat meremehkan? Sekarang kemana taringnya? Seorang tokoh datang ke sini membuat kerumunan di bandara sampai puluhan ribu, lalu membuat kemungkinan besar acara pernikahan yang puluhan ribu, malah pernikahannya diberikan masker 20.000 piece. Saya tidak menyoroti karena pernikahan itu diajukan. Semua warga berhak melakukan pernikahan kalau seperti itu. Semua warga berhak melakukan resepsi pernikahan kalau seperti itu. Kita melakukan resepsi aja dipersulit. Banyak IO wedding tidak makan di sini. Tetapi ini yang kita tahu, warga berhak mengajukan izin. Jelas Pak Rizik Syihab berhak mengajukan izin, tetapi di sini adalah konsistensi dari Satgas Covid DKI dan konsistensi dari Gubernur DKI dan konsistensi dari BNPB. Jika memang ada kerumunan dan kalian memaksa ada razia masker, jangan tebang pilih, buka semuanya. Ngapain ada PSBB transisi jika memang ada seorang tokoh publik yang memang masanya banyak, kalian takut. Saya relawan 8 bulan bos. Saya ketemu anak cuma 3 kali. Ini anak saya nih, saksi hidup anak saya di sini. Cuman ketemu bapaknya 8 bulan selama 3 kali doang. Hanya untuk edukasi di seluruh kota di Indonesia. Marah jelas bos, kecewa jelas. Kawan saya nakes-nakes banyak yang gugur berjatuhan bos. Mereka ini wafat bro karena menangani COVID. Banyak relawan teman saya, salah satunya Reyo Emir Medani, keluar dari Surabaya positif COVID. Semua warga berhak mengajukan resepsi kalau seperti itu. Ini adalah tugasnya. Apakah salah Pak Rizik? Dia warga, bukan pejabat, tokoh ormas. Ini tugasnya Satgas Covid dan pemangku kebijakan. Tegas tuh. Kalau memang enggak, ya enggak. Boleh ya boleh. Jika memang kerumunan dikarenakan wedding yang ditarget puluhan ribu, menutup jalan protokol boleh. Kenapa wedding yang lain enggak? Kenapa semua wedding dirazia? Kenapa demo kemarin dikritisi? Kenapa demo omnibus dikritisi? Oleh SJW mengatakan gini. Kemana? Kenapa Jering dibully ketika buat Toesbar? Kenapa ada konser dangdutan di Tegal saya diminta untuk menyikap, untuk edukasi? Sekarang saya suruh ngapain? Saya disuruh mengawal 10.000 orang. Oke siap, kalau BNPB meminta saya datang ke pernikahan anaknya Pak Rizik untuk mengawal, nggak apa-apa. Tapi saya juga minta keadilan, acara konser musik, sekolah juga dibuka. Di sini dipertanyakan ketegasan dari pemerintah DKI, Satgas Covid DKI, dan Satgas Covid Nasional, dan BNPB, serta Kementerian Kesehatan dan PBID. Kemana? Ketika ada satu Jering mengatakan kacung, kalian proses. Di Bali proses. Kemana yang lain? Angkringan di Surabaya dirazia. Cangkruan di Surabaya dirazia. Pertunjukan di Toesbar ditegur.
Angkringan di Jogja dirazia, kerumunan di Solo dirazia, broker kopi ditutup, jam malam di Bekasi, lounge di Bandung dirazia. Saya sebagai relawan disuruh menjadi tameng, tapi kemana bos kalau ada standar ganda? Standar ganda hanya milik motor, bukan kebijakan. Sekarang pertanyaannya simpel, mampukah pemegang kebijakan di negeri ini memperlakukan ketegasan bukan hanya untuk rakyat kecil? Sekolah ditutup sampai sekarang. Yang sekolah aja 300 orang ditutup. Kemana bos? Saya nggak masalah, saya malah oke kalau Pak Rizik diizinkan, saya buat pameran UMKM diizinkan. Teman saya WO, Adit Yara membuat acara wedding di Bandung diizinkan. Saya pengen keadilan bos. 20.000 masker diberikan untuk tamunya Pak Rizik. Kami juga minta 20.000 masker untuk rakyat kecil bos. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Adil seadil-adilnya. Itu yang kita minta. Saya nggak punya backing, saya seorang duda, punya anak 2, ya kan, ya udah, kemanapun saya nggak ada backing, saya pun mau mati, terserah, sudah sewajarnya, relawan itu merah putih, dan saya melaksanakan surat tugas, itu jelas, saya foto nanti surat tugasnya, dari Satgas Relawan ditandatangani Bapak Andre Rahardian, untuk edukasi 3M, saya tidak pakai masker di kerumunan, dihujat, kemana para SJW, kemana kawan-kawan saya nakes, SJW yang hobi mengkritisi kerumunan. Kemana? Apa nyalimu hanya semental segitu saja untuk mengkritisi? DKI itu sangat jago banget untuk mengontrol COVID. Jelas, 3M dan 3T bagus. Sudah dibanggakan. Tetapi ada satu acara puluhan ribu diizinkan. Sementara yang lain tidak diizinkan. Ini keadilan untuk orang yang mana? Apakah hanya tokoh publik yang memiliki massa yang banyak yang diizinkan? Saya tidak mempermasalahkan, keren Pak Habib, ulama. Tapi di sini yang mengizinkan apa enggak adalah si pemangku kebijakan. Setiap warga boleh mengadakan acara, jelas, tapi mengajukan izin. Sekarang tugasnya Satgas Covid dan pemerintah daerah setempat ngasih izin apa tidak, bos? Loh, saya kritik jelas, saya relawan, bos. Jika karena hal ini membuat saya diancam, membuat saya dibully, membuat saya didoxing, membuat saya disikat, oke, nggak apa-apa. Saya 8 bulan, bos. Ketemu anak cuma 3 kali, bos. Sudah siap, bos. Toko saya tutup 7, bos. Ya kan, kawan saya banyak yang bangkrut, bos. Wedding organizer banyak yang tutup, bos. Konser musik nggak ada yang diadakan, bos. Banyak musisi juga nggak makan, bos. Sekolah nggak ada yang buka, bos. Wedding hanya maksimal 100-500, bos. Sementara ada razia masker, tim penindak khusus masker yang keliling di seluruh Jakarta. Tetapi ada satu yang diizinkan, 20.000 masker diberikan gratis. Wahai Bapak BNPB, Pemda DKI, Pemprov DKI, PBID, dan pemerintah Indonesia, oke, terutama DKI, tolong, fair-fairan, kalau memang diizinkan, cabut PSBB transisi, buka semuanya, jangan standar ganda, jangan membuat relawan sebagai tameng, kami nggak dibayar, kami relawan merah putih untuk ini, bos, untuk negeri ini, bos, siap salah, siap mati demi negeri ini. Ya kan, kemana bos, ya kan? Kalau memang diizinkan, batalkan PSBB transisi yang sampai 22 November. Buka mal, buka pasar, buka sekolah, buka bioskop, semua. Dan saya kecewa, kalian semua SJW hanya berani menggoreng demo omnibus. Orang yang demo kalian kata-katain bahwa nggak patuh protokol. Sekarang, kemana kalian? Berani kritik yang benar? Berani? Hah? Konsistensi itu susah karena takut untuk ditekan, takut untuk dipersekusi. Saya cuma takut pada Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak menghina siapapun. Memang mati dan hidup urusan Allah Subhanahu wa taala, tapi tugas dokter dan tugas relawan untuk edukasi dan mengatasi Covid ini sampai selesai. Indonesia sudah resesi, bos. -3 gitu. Banyak nakes berguguran, relawan berguguran, banyak korban Covid juga berguguran. Lalu kemana, bos? Kemana para pembuat kebijakan yang dengan kemarin mengatakan bahwa ini ada PSBB transisi dan diadakan acara seperti ini? Saya membuat acara Soul Vacation di Yogyakarta, itu tidak boleh diizinkan kalau ada musik, tidak boleh diizinkan kalau tidak mematuhi protokol. Kami mematuhi protokol 200 orang per 30 menit. Lalu yang menjemput di bandara memang patuh protokol. Jika yang demo dikritik, yang demo ditangkap, mana ini tidak kan? Ya udah, buka saja. Berarti kalian menerapkan standar ganda. Terutama untuk DKI, standar ganda, bos. Saya termasuk yang delay kemarin di Bali. Nyali kalian hanya berani untuk melawan sharing, nyali kalian hanya berani untuk merazia rakyat kecil.
Standar ganda ada di negeri ini, terutama DKI, bos. Santai, saya tidak merasa menjelek-jelekan siapapun, tapi ini fakta. Di sisi lain ada WO yang dilarang karena 500 orang yang dikasih 20.000 masker oleh BNPB. Saya nggak tahu, saya relawan BNPB, tapi jujur saya kecewa dengan keputusan BNPB yang membagikan 20.000 masker. Banyak rakyat kecil di luar sana yang membutuhkan masker. Nusa Penida di Bali yang nggak bisa makan orang-orangnya. Banyak orang butuh masker di luar sana. Cilincing, Tanjung Priuk, Cipadu, Cijantung, Cipayung butuh semua masker. Sementara tamu undangan nikah didonasikan 20.000 masker oleh BNPB. Saya relawan dari Maret bersama kawan-kawan kecewa dengan keputusan ini. Sangat-sangat kecewa. Dan saya tahu resiko bersuara seperti ini. Saya sudah nothing tulus, kembali lagi. Saya bersuara terus-terusan ditekan. Toko saya sudah dipecah di beberapa kali tempat. Mobil saya sudah dipecah. Apa resikonya? Saya butuh keadilan. Jika memang kalian standar ganda, batalkan PSBB transisi, nggak usah ada rahasia, bubarkan relawan. Bubarkan relawan. Bubarkan relawan, bubarkan Satgas Covid. Nggak usah ada data diupload. Buat apa? Jika pejabat sendiri yang membuat peraturan yang justru mendukung acara yang membuat kerumunan. Jika acara yang membuat kerumunan malah dibagikan masker secara gratis. Bubarkan saja Satgas relawan, bubarkan Satgas Covid. Biarkan nakes berjuang dengan ikhlas. Biarkan relawan membuat independen. Apa kalian tidak kasihan dengan nakes yang sudah wafat? Ratusan orang di luar sana wafat, meninggalkan anak dan istri, meninggalkan suami, meninggalkan keluarganya, jauh di sana, nggak bisa pulang. Sementara di sini ada yang buat para pejabatnya sendiri yang mendukung acara tersebut. Kemana, bos? Banyak musisi nggak bisa main sekarang, bos. Saya dimaki-maki 8 bulan, kehilangan teman baik saya karena saya relawan mengedukasikan 3M. Sekarang saya di Jogja, lagi edukasi di kamp pengungsian di Cangkringan dan Magelang mengenai protokol COVID di pengungsian. 20.000 masker bisa disumbang di Merapi, bos. 20.000 masker sangat berguna untuk korban banjir, korban Merapi, siaga 3 di Gunung Merapi, di Sleman dan Magelang. 20.000 masker bisa berguna untuk orang di sini, bos, daripada tamu undangan pernikahan. Saya tidak akan berkata-kata kotor karena rentan udah digoreng. Kemana kalian, para SJW, Social Justice Warrior, yang hobinya mengkritik orang yang hanya bisa berjuang dari bawah? Kemana suaranya? Diam tanpa suara, bersembunyi di balik gadget. Ini bukan soal politik. Saya tidak peduli politiknya. Capres-capresan saya sarkasem yang ada untuk Ninja Express. Saya tidak akan berpolitik. Tidak saya. Saya cuma tanya, ini bukan soal politik. Ini soal pengorbanan, sacrifice teman-teman saya yang sudah wafat duluan. Guru-guru saya yang sudah wafat duluan. Dan serasa perjuangan mereka tidak dihargai karena serasa kami diinjak-injak, bos. Kami edukasi di 17 kota, bos. Relawan itu puluhan ribu di seluruh Indonesia. Nakes kita banyak. Mana akun PBID, Persatuan Dokter Indonesia? Akun Instagram feed-nya tidak ada yang edukasi soal kerumunan. Di mana organisasi PBID beraninya lawan jaring, tidak berani edukasi untuk soal kerumunan di Indonesia, terutama DKI. Jaring bisa dipenjara 3 tahun karena ucapan kacung. Ini melanggar protokol. Mana standarnya? Mana eksekusinya? Orang kecil kalian omelin. Orang kecil dirazia, pakai masker di dalam mobil sendirian. Kemana yang lain, bos? Teman saya banyak nggak makan, bos, musisi ini. Angkringan dirazia, bos. Saya sekarang meminta dan berharap buat Satgas Covid, refleksi aja masing-masing. Mana tim komunikasi publiknya? Edukasinya mana? Sanksinya mana? Kalian pernah merasakan kami yang di lapangan? Kami tidak dibayar, bos. Kami melakukan ini dengan ikhlas untuk Merah Putih. Kalian yang duduk di atas, tim komunikasi publik, Satgas Covid, BNPB, silakan. Kalau nggak terima, silakan. Mau penjarakan saya, mau apa, silakan. Ini nafas penghabisan saya. Kalian ditonton warga negara Indonesia dari Sabang sampai Merauke, menonton kalian, ya kan? Kalian yang membuat aturan melarang kerumunan, tapi kalian yang membagikan 20.000 masker tamu undangan. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima. Mana sila kelima? Saya habis dari sini akan ke Bali hari Selasa. Lalu ke Jambi ngurus relawan di Jambi. Lalu pulang ke Surabaya. Saya nggak bisa sentuh yang namanya rumah. 12 kali swab saya negatif. 64 kali rapid saya negatif. Kemana, bos? Emang itu semua yang pengunjung tamu undangan di swab, di rapid?
Covid memang ada, tapi kami butuh ketegasan. Jika kalian memang tidak tegas, ngapain buat PSBB dari awal? Kalian dulu mengkritik saya, orang-orang yang mengkritik saya, yang berteriak soal lockdown. Kalian berteriak ke saya soal mengkritisi PSBB. Kalian mengkritisi saya yang mendukung jaring, tapi kemana kalian ketika ada orang yang melanggar peraturannya sendiri, bosku? Why? Where are you now, bosku? Ketegasan negara ini dibuktikan di akhir tahun. Rasakan perjuangan relawan yang sudah 8 bulan tidak pulang. Rasakan nakes yang di Wisma Atlet, Surabaya, Gerahadi. Rasakan keluarga yang ditinggalkan nakes yang wafat karena mereka melawan Covid. Lihat kuburan massal di Pondok Rangon. Kemana hati kalian, bos? Ini bukan soal politik. Saya nggak peduli politiknya. Silakan kalian berpolitik. Silakan kalian mengejar suara. Tapi jangan lupakan rakyat Indonesia itu masih butuh makan, bos. Kalian yang buat PSBB transisi, kalian yang mendukung acara yang melanggar itu. Rumah makan 50% kuota, mahasiswa online semua. Kemana yang lain, bosku? Saya tinggal sekarang di Jogja. Senin saya baru ke Jakarta nyetir. Saya mau dibacok, di demo, silakan. Tapi saya siap mati karena apa? Saya sudah keliling 17 kota, bos. Edukasi itu nggak gampang, bos. Dimaki-maki orang karena kita mengedukasi protokol itu nggak gampang, bos. Melihat kawanmu sekarat, melihat kawan saya yang di KPK itu sekarat karena Covid itu nggak gampang, bos. Kemana? Kemana para SJW? Kemana? Mana sembunyi di balik gadget kalian? Apa karena kalian sudah selesai agendanya? Kemana para SJW? Kemana para SJW? Dan kemana para akun-akun sebagian teman saya nakes yang sekarang diem gitu aja? Mana teman-teman dokter? Ayo bersuara. Mau kawan-kawan teman sejawatmu yang sudah wafat, pengorbanannya disia-siakan kayak gini? Mana? Mana, bos? Mana, bos? Ini bukan soal politik, ini soal kemanusiaan, bos. Covid kemarin naik 5.000, bos. Banyak orang di PHK di luar sana, bos. Nusa Penida orang nggak makan, Tanjung Benoa nggak makan. Hah? Di Jogja juga bermasalah, semua nggak makan, bos. Kemana yang lain, bos? Hah? Anak saya diurus ini sama mamanya. Ini bukti, bos. Saya baru ketemu anak ini ya. Di bulan November baru ketemu anak. Cuman karena saya nggak tahan, anak saya dua-duanya udah tahu papanya emang suka bersuara. Saya selalu mengajarkan anak saya, jika papa hilang atau mati karena bersuara itu udah resiko. Kamu harus berjuang juga, bos. Kalian punya suara, takut untuk bersuara. Mau sampai kapan kalian takut, ya? Mau sampai kapan kalian takut? Jering sudah bersuara di penjara, kan? Apa segini nyalinya PBD memenjarakan Jering? Mana edukasinya? Berteriaklah ketua ID. Ayo ketua ID, ayo Pak Daeng berteriak. Berkomenlah. Berkomentarlah soal hal ini. Mana tim komunikasi publik? Batalkan dong. Atau bubarkan sekalian untuk PSBB transisi. Atau sekalian relawan aja bubarkan. Keliling kota saya terus ini edukasi. CHSE kata Pak Wisnu Tama. Clean Health, Safety, Environment. Semua restoran harus mendapatkan protokol. Atau protokol apa? Dilanggar sendiri dikasih 20.000 masker. Normal aja sudah. Gak terima saya teriak normal. Orang pejabatnya sendiri yang mendukung. Pilkada di akhir tahun sekarang. Sudah ada acara ini, ada pilkada. Hah? Ada pilkada, ada ini, ada demo kemarin. Kenapa konser nggak boleh? Konser juga cuma 4 jam. Pameran UKM juga 5 jam. Mana Jaklot nggak diizinkan? USS nggak diizinkan. Soul Vacation di Jogja doang. Jakarta nggak boleh. Mana, bos? Realitanya mana? Kalian semua teman-teman harusnya memandang ini kemanusiaan, bos. Mana realitanya? Mana dukungannya? Liga 1 banyak pesepak bola nggak main. Nggak diizinin sama polisi, bos. Tapi ini diizinin, bos. 20.000 orang. Sepak bola aja nggak diizinin, bos. Sepak bola aja nggak diizinin. Demo omnibus dibubarkan jam 6. Mana? Mana, bos? Mana suara nakes yang kemarin kritis? Buktikan suaramu sekarang. Gak usah takut izin dicabut. Kita ini sedang diinjek-injek, bos. Gimana kita nggak diinjak-injak? Kita berjuang mati-matian. Ini malah dagelan, bos. Refleksi masing-masing. Jika BNPB, PBID, tim komunikasi Satgas Covid dan Satgas Relawan emang nggak kompak, terus ngapain kalian dibuat? Kalian dibuat itu untuk memberikan kebijakan, mempertegas sebuah kebijakan. Warga boleh mengajukan. Kami butuh keadilan. WO dilarang di mana-mana, bukan dilarang, dibatasi 500. Saksinya Adit Yara, teman saya WO, wedding organizer. Ini 20.000 orang dikasih masker gratis. Mana nyalinya PBD? Jering kalian lawan. Mana Instagramnya? Hah? Mana? Bersuaralah. Dokter-dokter bersuaralah. Bersuaralah tentang penanganan COVID di Indonesia. Bersuaralah. Kemana Kementerian Kesehatan? Bersuaralah. Ya kan? Ayolah. Gak. Kalian tega lihat nakes ini? Hah?
Nakes gini, kasus tambah terus sementara kita nggak tahu mau ngapain. Tega kalian? Tega lihat nakes kayak gini. Tega lihat dosen mahasiswa kuliah dari rumah. Tega lihat dokter dan relawan gini aja. Tega. Suruh edukasi menjaga jarak, kalian sendiri yang langgar. Terus ngapain ada edukasi kalau kalian sendiri yang melanggar? Kalian yang mendukung pelanggaran, malah dikasih masker gratis. Saya nggak ada backing. Orang biasa saya. Ya, orang biasa saya. Dulu ketika kami membuat gerakan Indonesia Terserah, kalian marah. 4 bulan lalu kami membuat gerakan Indonesia Terserah, kalian semua marah. Katanya dokter tidak ikhlas. Lalu sekarang boleh kami membuat gerakan Indonesia Terserah? Boleh apa tidak? Boleh apa tidak? Kita buat Indonesia Terserah lagi. Boleh apa tidak? Kalau boleh, oke, saya akan buat Indonesia Terserah lagi. Indonesia Terserah. Terserah kalian, pembuat kebijakan. Terserah kalian, para tokoh publik yang punya masa. Saya rakyat jelata tidak bisa apa-apa. Saya rakyat jelata hanya bisa dirazia. Saya rakyat jelata hanya bisa siap suruh, siap salah, siap perintah. Tirta, ayo kesini edukasi. Iya kan, itu maunya. Emang. Merah putih, iya kan? Indonesia Terserah. Hashtag Indonesia Terserah harus naik lagi. Indonesia Terserah, bosku. Memang terserah ini sekarang. Terserah, bos. Terserah yang punya kebijakan, terserah yang punya kekuatan, terserah yang punya uang, terserah yang punya masa, terserah yang punya acara. Dulu kami buat gerakan Indonesia Terserah, tapi kami dilawan. Sekarang kita nggak boleh lawan. Nggak boleh nyerah saya. Nggak boleh saya. Ini Indonesia Terserah, bos. Buktikan kalau kalian BNPB, PBID, Kemenkes, Satgas Covid, Satgas Relawan, dan Pemprov DKI, kalau memang berwibawa, buktikan edukasinya. Jangan buat pengorbanan kami sia-sia. Indonesia terserah, bos. Kalau ini udah jelas ini terserah yang punya kuasa. Kalau DKI ya terserah Pak Anies, ya kalau Jawa Tengah terserah Pak Ganjar, terserah kalian aja, terserah. Kami rajel nggak bisa ngapa-ngapain. Indonesia terserah, bos. Viralkan aja Indonesia Terserah, jelas. Kami 4 bulan lalu memviralkan Indonesia Terserah, tapi apa balasannya? Kami dihujat. Nakes dibilang, kamu nggak bersyukur, sudah dapat insentif macam apa kalau nyawa taruhannya. Indonesia Terserah, bos. Terserah ini, bos. Akhir tahun kita melihat sebuah standar ganda, bos. Buka pesawat, bos, biar Bali makan. Buka transportasi, biar Bali makan. Buka semua hotel, restoran, sekolah, bioskop. Terserah kan? Indonesia Terserah. Saya meminta semua netizen yang dengar di sini, viralkan Indonesia Terserah, bos. Viralkan Indonesia Terserah. Kenapa terserah? Karena sekarang peraturan ini bisa dibuat, tapi terserah pelaksanaannya. Terserah, bos. 20.000 masker untuk tamu undangan. Kebijakan yang mantap jiwa, bos. Sementara di Merapi, di Gunung Merapi, saya disumbang secara swasta oleh Sritek. Salut buat Sritek. Terima kasih PT Sritek telah menyumbang ke saya, bukan negara yang nyumbang saya, tapi Sritek menyumbang ke saya 5.000 masker kain untuk pengungsi di Merapi. Terima kasih Sritek, ya kan? Saya nggak bisa 20.000 masker itu untuk tamu undangan. Kalau saya cuma dapat 5.000 masker untuk pengungsi di Magelang dan Sleman, ya kan? Makanannya dari mana? Dari pengusaha soto dan pengusaha steak, ya kan? Jelas. Saya 5.000 masker swasta, bos, donasi mandiri untuk pengungsi di Merapi. Dan ini tamu undangan hari ini dapat 20.000 masker. Oh my god, man. Hah? Indonesia Terserah, bos. Saya nggak peduli lagi mau COVID bahaya apa enggak. Buat apa? Gimana kita bisa percaya vaksin jika integritasnya seperti ini, bos? Indonesia terserah semua. Saya kecewa dengan kawan-kawan saya yang dulu vokal, sekarang kicep mingkem. Diem gitu aja, takut. Ingat ya, hashtag Indonesia Terserah, bos. Viralkan hashtag itu, karena habis ini saya akan bersharing dengan Pak Sandiaga Uno. Kebetulan saya Batu Rahasia Kerja, ini bukan terkait politik, Indonesia Terserah. Terutama DKI, untuk Pak Anies Baswedan, tolong ketegasannya, PSBB transisinya cabut aja. Ya kan? Karena ini sudah ada kerumunan, rame, udah nggak usah ada PSBB transisi. Ya. Wah, untuk Adam, oke, Adam lawan saya. Oh, saya sama Adam bermasalah, tapi untuk jaring, oke, saya bersatu. Buktikan kalian yang vokal dari dulu, jangan kicep, bos. Jangan kicep, bos. Indonesia Terserah sekarang, ya kan? Indonesia Terserah. Kita viralkan hashtag ini sebagai penanda kekecewaan kita atas penanganan COVID dan pelaksanaan penanganan COVID dan edukasi yang tidak sejalan dengan relawan dan nakes. Indonesia Terserah harus trending di Twitter dan Instagram.
Jika memang kita harus berjuang di media sosial, oke, kita akan suarakan di media sosial. Indonesia Terserah harus viral. 4 bulan lalu gerakan ini viral, dan sekarang harus viral lagi. Indonesia Terserah, ramaikan semua di Twitter dan ramaikan di Instagram. Dan buat Pak Anies Baswedan dan Pemprov DKI, Satgas Covid Nasional, BNPB, tolong bos, yang di DKI ini PSBB transisi dicabut. Gak bisa makan kita ini. Percuma ada PSBB transisi, kerumunan di mana-mana. Ngapain dilanjutin kalau cuma demi pencitraan, bos? Kami nggak bahas politik, kami bahas kemanusiaan. Sila kedua, sila kelima terapkan di Indonesia. Indonesia Terserah, bos. Sahabat sebangsa, setanah air, kita dianugerahi oleh Tuhan dan sudah menjadi hukum Allah. Kita hidup dalam perbedaan, berbeda suku, berbeda agama, berbeda etnis, berbeda bahasa daerah, berbeda budaya, berbeda adat, berbeda tradisi. Inilah yang namanya Indonesia, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jangan sampai karena perbedaan agama, suku, bahasa daerah, tradisi menyebabkan kita menjadi kelihatan tidak satu, tidak bersatu. Sahabat, musuh nyata negara kita adalah kabar dusta, koruptor. Mari kita jaga NKRI ini, karena pendahulu kita sudah sepakat bahwa kita Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetap bersatu. Mari kita bersatu membangun Republik Indonesia ini yang akan hidup untuk selamanya. Merdeka, bersyukur atas negara yang besar ini, bersyukur atas keberagamannya, dan kita disatukan oleh Pancasila. Sukses buat sahabat semua, dan sukses selalu buat negara kita. Amin.